wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya. Hari ini saya akan memberitahukan bagaimana cara servis sederhana untuk motor CB150R atau ya mungkin CB atau Vixion yang 150R. Oke. Sekarang untuk yang pertama, jangan lupa untuk cek oli. Ini penting untuk servis sederhana di rumah sendiri. Oke, kita buka. Kita akan melihat kualitas dan kuantitas untuk oli tersebut. Untuk kuantitas kita bisa lihat, berarti ini masih ada ya, masih dijamin ada. Untuk kualitasnya bisa kalian coba di kertas seperti ini, bisa dilihat untuk kualitasnya, untuk kekentalan dan warna dari oli tersebut. Ini ya, bisa dilihat. Kita teteskan. Ini berarti oli ini sudah agak kotor ya bosku ya, dan perlu diganti. Jangan lupa untuk motor Honda direkomendasikan untuk AHM oli Astra Honda. Sedangkan saya hari ini saya akan menggunakan oli Motul ya. Mungkin ini recommended untuk bagi rider untuk sekalian. Ini sangat baik untuk motor. Sebenarnya ini baik, AHM ini cukup baik, tapi saya menggunakan Motul yang ya bisa dibilang lebih baik dari oli-oli lain. Oke. Untuk yang pertama, kalian harus siapkan kunci shock dengan ukuran 17 ya, maaf nggak bisa fokus. 17. Dan ingat, untuk CB itu di sebelah sini sama ya, Vixion juga di sebelah sini, cuman bedanya kalau CB di dalamnya nanti tidak ada saringan, sedangkan Vixion itu ada. Jadi hati-hati untuk saringan oli, biasanya sekali dicopot langsung jatuh ke oli. Jika tidak diperhatikan, maka memasangnya lagi nanti lupa, jadi harus dipisahkan. Oke, langsung saja kita buka. Ingat ya, untuk membuka baut oli, ketika oli baut berada di bawah, usahakan atau memutarnya itu searah jarum jam. Beda dengan posisi baut terbalik seperti ini. Terbalik ya, ini terbalik ya. Ini harus berputar searah jarum jam. Harus diingat itu. Ingat, diputar searah jarum jam. Nah, ini kalau CB itu tidak ada saringan oli, sedangkan untuk Vixion itu ada saringan oli. Untuk Vixion New ya bosku ya, untuk Vixion New itu ada saringan olinya di bawah, untuk di tap-tapan oli. Karena ini CB jadi tidak ada, maka tidak ada ini. Jadi hati-hati untuk yang pemula untuk membuka baut oli untuk Vixion itu ada, Vixion New ya, ada seperti ini.
Oke, tadi ya bosku ya, untuk ketika baut berada di bawah sini, putar untuk membukanya, putar searah jarum jam. Dan ketika seperti ini, maka harus diputar berlawanan arus jarum jam. Ingat itu, jangan sampai lupa. Wow, itu untuk yang pertama servis sederhana, yaitu pengganti oli. Ini penting ya bosku ya, untuk mengganti oli ini. Untuk yang sering bepergian atau jarak jauh, usahakan jangan sampai telat untuk servis oli. Oke, tadi sudah servis oli, ganti oli. Untuk servis yang selanjutnya, ingat, kita harus membersihkan filter udara. Itu sangat penting karena vital juga untuk motor filter udaranya. Jadi kita harus buka. Nah, ini dia. Ini filter udaranya. Jangan bersihkan filter cleaner, ganti sesuai jadwal servis. Sebenarnya ini tidak boleh, ini untuk membersihkan dengan air ya bosku ya. Itu tidak boleh. Jadi harus disemprot pakai semprot udara. Langsung saja kita buka. Ingat bosku, untuk membukanya harus berlawanan arah jarum jam seperti ini bosku ya. Nah, seperti ini. Sudah, kita buka. Nah, itu dia. Di dalam sana ini ada filter udaranya. Nah, ini dia. Ini sudah sangat kotor ya. Sebenarnya ini perlu diganti untuk filter udaranya. Berhubung tidak ada gantinya, maka kita akan bersihkan. Nah, ini wajib dibersihkan ya bosku ya. Ini wajib dibersihkan karena ini sangat mempengaruhi kerja mesin atau kerja injeksi. Nah, untuk dalamnya kita harus bersihkan menggunakan kain, karena debu-debu pasti akan menempel di sekitar filter, dalam sekitar filter. Kita harus bersihkan, harus benar-benar bersih ya bosku ya. Nah, sekarang sudah bersih. Setelah kita tadi membersihkan, kita harus mengecek lagi apakah ada kotoran yang benar-benar masih menempel. Ketika sudah bersih, kita akan masukkan lagi. Ingat, masukannya ada knocknya ya. Ini cara bukanya, kita masukkan. Oke, setelah itu kita tutup. Kita kencangkan. Oke, setelah benar-benar kencang semua, langsung kita tutup joknya. Ketika tadi sudah cek filter udara, sekarang kita akan mengisi oli ya bosku ya. Untuk mesin CBR 150R ini, CB 150 ini
itu menggunakan oli 1 liter. Oli 1 liter ya bosku ya. 1 liter. Jangan lupa, soalnya kalau Vixion itu hanya 800 mili. Kalau Vixion itu sampai 800 mm, kalau untuk CBR ini 1 liter ya bosku, jangan lupa ya. Nah, selain tadi filter udara dan oli, sekarang kita akan cek air radiatornya. Oke, yang selanjutnya yaitu kita akan memeriksa air radiator ya bosku ya. Ini juga penting karena ini mempengaruhi sistem kerja mesin. Untuk coolant atau cairan pendingin itu harus masih di garis full ya bosku ya. Kalau lihat dari sini tidak bisa bosku, karena ini sudah sangat kotor ya bosku. Ini sebenarnya perlu diganti dan perlu diisi ulang. Nah, untuk mengeceknya kita bisa lihat dari sebelah belakang. Nah, itu ya bosku ya. Nah, itu karena ini masih ada. Nah, karena itu masih ada, jadi kita tidak perlu menggantinya. Mungkin 1 bulan lagi kita akan mengganti karena ini masih ada, tapi kualitasnya mungkin sudah perlu diganti. Ketika mengganti air radiator atau mengisi ulang radiator, biasanya air radiator di garis bawah low. Biasanya seperti ya bosku. Banyak rekan-rekan lain yang bilang, kok air radiator saya sudah di garis bawah atau di low. Sebenarnya itu tidak habis ya bosku. Ketika mesin dingin biasanya air radiator itu akan naik. Tadi ketika mesin berputar itu akan naik, ketika dingin dia akan turun ya bosku ya. Nah, ketika menggantinya atau mengisi ulang reservoirnya, ini reservoir ya bosku ya. Ketika akan mengisi ulang, usahakan menggunakan air radiator ya bosku ya. Jangan menggunakan air mineral atau yang lain. Usahakan menggunakan radiator coolant atau air radiator. Ini cukup murah ya bosku, harganya bosku ya. Itu yang ketiga ya bosku ya. Jangan lupa periksa oli, periksa filter udara, dan juga periksa air radiator. Untuk video untuk mengganti air radiator kita akan membuatkan videonya untuk besok ya bosku ya. Hari ini kita akan ganti olinya saja. Nah, setelah kita tap olinya, jangan lupa ketika akan mengisi harus ditutup untuk lubang oli yang di bawah. Biasanya lupa ya bosku ya, tapi ini jangan sampai lupa. Ingat ya bosku ya, untuk mengencangkan baut oil itu putar berlawanan arah jarum jam. Jangan sampai lupa ya bosku ya. Oke bosku, setelah kita tadi menutup baut oli yang dari bawah, sekarang kita akan mengisi menggunakan torong ya bosku. Sederhana saja. Ini bekas oli shock. Nah, dan kita akan membuka oli modulnya. Hilang-hilangan. Liter 130. Pak pemini kayak piye? Mari ya. Apa? Weteng. Lambung apa?
kayak iso ngising jadi Bahkan manis salah. Oh.